Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, absen 20. Saya Nesa Putri, absen 24. Saya Rafli Ramadan, absen 27. Saya Sopyadi, absen 31. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan PPT dari Teater Nusantara. Teater Nusantara. Istilah teater berasal dari bahasa Yunani kuno, teatron, artinya gedung atau panggung, tempat pertunjukan aksian, perbuatan, gerakan, lakuan atau tindakan. Pengertian ini berlaku pada zaman Thucydides tahun 1471 sampai 205 sebelum Masehi dan Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi. Pada perkembangan lebih lanjut, teater merujuk pada auditorium, tempat publik berkumpul. Pengertian ini berlaku pada zaman Herodotus tahun 290 sampai 424 sebelum Masehi. Hingga ini bekas peruntuhan gudang teater yang megah pada zaman dahulu kala masih terdapat dilihat sebagai objek wisata di Yunani dan Romawi. Tradisi teater sudah ada sejak dulu dalam masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan susah adanya teater nasional di seluruh wilayah tanah air. Fungsi teater pada saat itu adalah sebagai satu, memanggil kekuatan gaib, kedua, menjemput roh pelindung untuk hadir di tempat pertunjukan, ketiga, memanggil roh baik untuk mengusir roh jahat, empat, peringatan nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan atau kepahlawanan, kelima, pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat hidup seseorang. Keenam, pelengkap upacara untuk saat tertentu dalam siklus waktu. Ciri khas teater Nusantara. Kesatu, cerita yang digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari. Kedua, pementasan di panggung terbuka, lapangan maupun halaman rumah. Pementasannya sederhana dan apa adanya. Ketiga, penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian. Ceritanya berdasarkan dongeng ya dan sudah turun-temurun. Keempat, tempat pertunjukan terbuka dalam bentuk arena dikelilingi penonton. Kesenian teater sudah sejak lama menjadi bagian dari kesenian tradisional Nusantara. Teater tradisional. Melansir Kasim Ahmad, tahun 2006, dalam buku Mengenal Teater Tradisional di Indonesia, sejarah teater tradisional di Indonesia dimulai sejak sebelum zaman Hindu. Pada zaman tersebut, ada tanda-tanda bahwa unsur-unsur teater tradisional banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual. Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita. Pada saat itu, yang disebut teater sebenarnya baru merupakan unsur-unsur teater dan belum merupakan suatu bentuk kesatuan teater yang utuh. Setelah melepaskan diri dari kaitan upacara, unsur-unsur teater tersebut membentuk suatu seni pertunjukan yang lahir dari spontanitas rakyat dalam masyarakat lingkungannya. Proses terjadinya atau munculnya teater tradisional di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur pembentuk teater tradisional itu berbeda-beda, tergantung kondisi dan sikap budaya masyarakat, sumber dan tata cara di mana teater tradisional lahir. Macam-macam teater tradisional Indonesia seperti wayang kulit, wayang wong, ludruk, lenong, randai, drama gong, arja, ubruk, atau ketoprak. 5 periode perkembangan teater di Indonesia. 1. Masa perintisan tahun 1885 sampai 1925. Berawal dari hadirnya teater pada kalangan bangsawan saat itu, masyarakat kalangan bawah ikut mengembari tontonan panggungan tiruan opera dengan cara berpusat pada kehidupan raja-raja dengan pakaian gemerlap dan dialog yang dinyanyikan seperti opera pada umumnya. 2. Masa kebangkitan 1924 sampai 1941. Masa ini berawal dari hadirnya perkumpulan Dardanella yang didirikan oleh A. Pierre Dedro yang menghadirkan pertunjukan berbahasa Melayu rendah. Kemudian, grup teater Miss Rioboid Orion ikut hadir dan sukses pada zaman kolonial di Indonesia.
pada tahun 1926 menjadi awal teater modern Indonesia dengan dituliskan naskah teater berbahasa Indonesia oleh Rustam Effendi. 3. Masa perkembangan 1942 sampai 1970. Pada masa ini penjajah Jepang datang dan memberikan sensor terhadap karya-karya naskah lakon di Indonesia. Saat ini lahir berbagai seniman penulis naskah seperti Usmar Ismail, Abu Hanifah, dan lainnya. Teater ini kemudian berkembang di masa penjajahan Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah totaliter Jepang. 4. Masa teater Motakhir dari tahun 1970 sampai 1980. Masa teater Motakhir 1970 sampai 1980. D. Jajang Kusuma, salah satu seniman teater Indonesia Film Centenario gambar pada masa ini. Lahir teater-teater perintis ATNI seperti teater populer yang dipimpin oleh Teguh Karya dan teater lembaga yang dipimpin oleh D. Jajang Kusuma. Masa kontemporer 1980 sampai sekarang. Pada periode ini, para pengarang dan seniman teater telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bersama dengan itu hadir pula Dewan Kesenian, Lembaga Kesenian, dan Studi Kebudayaan yang berperan dalam mendukung lahirnya tokoh-tokoh teater Indonesia. Perkembangan teater Indonesia melewati sejarah dan perkembangan yang cukup panjang. Aneka corak dan warna teater setiap daerah juga menjadikan sebagai keragaman yang berharga bagi karyanya kita sebagai suatu bangsa. Kesimpulan, istilah teater ini berasal dari Yunani kuno, yaitu teatron, artinya gedung atau panggung tempat pertunjukan aksian, perbuatan, gerakan, lakuan atau tindakan teater dalam arti luas merujuk kepada segala macam jenis tontonan yang ditunjukkan di depan khalayak ramai. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan seni di mana pesertanya berasal dari daerah tempat karena tidak ada tempat. Sosial masyarakat dan struktur geografis masing-masing daerah. Termasuk dalam lingkup pengertian ini antara lain pertunjukan capin, kuda gipang, longser, lenong, dan lain-lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.